Bismillahirrahmanirrahim. Saya bekerja di sebuah instansi. Bolehkah kita menolak jabatan yang kita tahu bahwa di dalamnya ada rekayasa data, pungutan tidak resmi kepada rekanan? Tentu boleh saja, malah bagus. Ada dalam agama kita kan sebuah titik penting, ya, pegangan penting dalam hidup kita, faedah penting namanya muru'ah. Muru'ah itu menjaga kesucian, kehormatan dengan Allah. Saya kasih contoh. Para ulama hadis, ya, itu mereka bukan hanya meninggalkan yang haram, tapi mereka meninggalkan yang makruh. Misal, makan berdiri. Mereka menganggap kalau makan berdiri, hukumnya makruh sebenarnya, tapi itu mencoreng muru'ahnya dengan Allah. Bahkan para ulama hadis, sebagian ulama hadis itu, kalau ditahu dia pernah berbuat yang makruh, bisa saja hadisnya dari sahih turun ke hasan. Saking pentingnya mereka menjaga muru'ah itu, gitu kan? Muru'ah ini masuk contohnya misalnya pekahnya seseorang untuk menolak yang haram, pekahnya seseorang terhadap kesalahan yang dia lakukan sehingga dia tidak mau bawa itu ke akhirat. Seperti kalau teman-teman sudah pernah dengar, pernah saya sampaikan kisah Imam Bukhari rahimahullah. Beliau pernah mau pergi berburu sama teman-temannya. Kemudian sebelum berburu, sebelum teman-temannya datang, beliau lagi belajar memanah, latih manah di depan halaman rumahnya sendiri. Ternyata anak panahnya itu sempat ada satu yang melesat, kemudian kena ke pagar tetangganya, tercuil sedikit. Pagar tetangganya pagar kayu. Imam Bukhari langsung berhenti, panggil pembantunya di rumah. Dia bilang, sampaikan kepada teman-teman saya kalau saya tidak jadi ikut berburu hari ini, dan sampaikan salam saya kepada tetangga, bilang kalau saya siap mengganti pagar dia, tercuil sedikit nih, saya ganti pagarnya dia yang saya sudah lukain itu, sudah rusak. Maka pembantunya pun melakukan itu, dibatalin berburu hari itu. Lalu kemudian dia ke tetangga. Waktu tetangganya dengar apa yang disampaikan, dia bilang, jangankan pagar saya, rumah saya kasih Imam Bukhari, nggak apa-apa, gitu kan? Nggak usah, saya sudah maafin. Apa yang terjadi? Waktu Imam Bukhari dengar kejadian tersebut, beliau sujud syukur kepada Allah, beliau bersedekah kasih orang miskin. Lalu ditanya sama pembantunya, kenapa Imam? Ada apa sebenarnya? Dia bilang, alhamdulillah yang telah menyelamatkan saya tidak punya musuh hari kiamat. Itu bayangkan ya, tercuil. Berapa kali kita injak sendalnya orang, berapa kali kita berbuat banyak hal yang kita tidak pedulikan. Itu menjaga kehormatan namanya. Termasuk di sini adalah menolak hal-hal yang berbau maksiat. Itu menjaga muru'ah namanya, gitu kan? Kalau ini ide yang sangat bagus. Kalau antum tahu jabatan itu berbahaya dan ini bisa mengganggu ibadah, bisa mengganggu apa saja. Bahkan ada seorang ikhwan datang kepada saya kemarin habis tabligh akbar juga di Makassar. Ustaz, saya ini mau bukan di Bontang ya. Di awal Ramadan kemarin dia bilang, Ustaz saya mau kuliah ke Amerika. Bagaimana saran Ustaz? Lebih baik saya berangkat atau tidak? Saya tanya, memang darurat antum berangkat? Dia bilang sebenarnya tidak sih, cuman ini ada kesempatan saja untuk S2. Di negara Islam tidak ada. Ada. Lalu kenapa harus kesan? Ya. Di sana itu negara kafir, walaupun ada muslimnya, tapi tinggal di negara kafir ada konsekuensi hadis Nabi. Ana bari'un mimman asya baina adhhuril musyrikin, kata Nabi. Saya berlepas tangan dengan orang-orang yang hidup di negara-negara orang kafir. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi kata Nabi, saya berlepas tangan. Artinya begini, kalau nanti kamu susah sholat, kalau kamu mati nanti di kuburnya susah, cari makanan halal susah, ya itu konsekuensi kamu, gitu. Karena kalau di negara Islam pasti akan banyak, gitu kan. Maka saya bilang, kalau sesuatu yang bukan darurat, kenapa harus dipaksain aja? Jadi, coba jaga kehormatan muru'ah agama kita. Kalau darurat silakan. Lahir terlanjur di negara sana, memang ada jabatan yang harus, duta misalnya, atau orang harus untuk ilmu, tidak ada di negara Islam, atau mungkin memang di sana dapat beasiswa, itu pun cuma pergi dan pulang. Tapi kalau sengaja datang ke sana untuk tinggal, ini satu hal yang harus dijadikan tanda tanya nih, gitu kan? Apalagi kadang-kadang ini rekayasa data ini luar biasa. Saya waktu ke Australia kemarin, saya tanya teman-teman di sana, sebulan sepupu saya sendiri, bagaimana sebenarnya orang-orang Indonesia ini bisa masuk ke sini? Memang dikasih visa kerja sama pemerintah Australia, dikirim ke sana, ke Indonesia. Dia bilang, setahu saya enggak. Tapi mereka ini rata-rata masuk ke Australia buat data palsu, mengatakan bahwasanya di Indonesia mereka tertindas, masuk ke sini. Macam-macam alasannya. Ada yang mengatakan dia mau nikah sesama jenis tapi Indonesia nggak bisa, atau dizalimi lah, tidak bisa bebas untuk mengembangkan pemahaman yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah yang paling sering pakai itu, gitu kan? Atau dia orang homo tadi, ya, dia mau nikah sama-sama, itu yang paling banyak.
Nanti kemudian setelah tinggal dikasih izin 2-3 bulan atau berapa gitu, kemudian baru dapat izin tinggal. Ini untuk apa ini buat rekayasa data begini, gitu kan? Padahal dunia ini akan ditinggalkan. Sekali lagi saya bukan menyalahkan ya, tapi yang saya maksudkan adalah menjaga muru'ah penting. Termasuk masalah seperti ini. Halalkah uang yang diberikan seorang pengusaha kepada seorang pejabat karena diberikan proyek? Uang ini seperti semacam peraturan yang tidak tertulis walaupun tidak disepakati dari awal, tapi masing-masing pihak sudah maklum karena sudah tradisi dan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau memang proyek itu berjalan tanpa fee yang dikasih, misal kalau pengusaha itu kasih atau tidak, memang karena dia berkualitas tetap memang layak menerima, gitu kan? Tapi pada saat dia terima proyek, dia ingin memberikan balas jasa, itu tidak masalah. Tapi kalau memang dianggap tadi kayak misalnya sebuah tradisi, artinya tidak akan dapat kalau tidak ada itu, maka ini tidak boleh, gitu kan? Ini masuk pada hal yang tidak dibenarkan, karena nanti orang si pejabat ini dia tidak ada lagi masalah kualitas, yang dia lihat adalah siapa yang memberikan kepada dia persentase, gitu kan? Maka ini berbahaya. Apa saja amalan untuk merealisasikan wahtisaban dalam puasa di siang hari dan qiyam Ramadan? Jadi hadis Nabi SAW yang mengatakan siapa yang mendirikan Ramadan dan siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka diampuni dosanya telah lalu. Ihtisab artinya mengejar pahalanya, mengerjakan maksimal apa yang diperintahkan sementara puasa. Puasanya, baca Qur'annya, sholat malamnya, ya zikirnya, semua menjauhi diri dari kemaksiatan, itu namanya ihtisab. Itu namanya ihtisab. Ini pertanyaannya tolong sesuai tema ya, jangan kemana-mana ini. Ustaz, di bulan Ramadan ini apakah dosa besar bisa diampuni? Ya, kalau taubat nasuha diampuni. Di Ramadan atau luar Ramadan harus taubat nasuha. Syaratnya 3. Tinggalkan dosa-dosa seketika, lagi riba, lagi zina, lagi bohong, berhenti. Pada saat itu berhenti. Sesali dan janji sama Allah tidak diulangi. Ini Imam Nawawi mengatakan taubatnya diterima. Ramadan atau luar Ramadan, tidak ada masalah, gitu kan? Dan taubat sebuah ibadah yang diperintahkan. Mohon nasihat untuk teman saya yang baru sekali ini mengikuti kajian sunnah. Silahkan ikut. Dan insya Allah kalau dia hadir di sini, teman-teman yang baru hadir, Anda bisa lihat ceramah kita 2 jam bahkan 3 jam. Tadi kita mulai jam 9 kalau tidak salah. Ini sudah hampir 3 jam ceramah kita sampaikan. Saya yakin kalau Anda niatnya ikhlas, dan insya Allah kami juga begitu, Anda akan dapatkan manfaat ilmu. Maka orang yang sudah merasakan manfaat ilmu pasti dia akan datang lagi, gitu kan? Pasti orang akan datang karena tahu ini ada manfaatnya. Ini bukan duduk majelis kosong, ngakak-ngakak, ketawa-ketawa atau lawak. Ini majelis ilmu yang bisa, subhanallah, bisa dari sekian kisah yang saya sampaikan tadi, bisa saja satu kisah itu sudah mengubah hidup antum menjadi jauh lebih baik sampai meninggal. Bukan mustahil. Makanya penting dulu dalam majelis ilmu duduk dengan orang-orang yang berilmu, orang yang saleh, kita duduk sama mereka. Tujuannya agar kita bisa mendapatkan manfaat. Karena satu kisah bisa membuat hidup kita berubah. Ya, sampai kita meninggal. Sama halnya tidak boleh duduk dengan orang-orang yang buruk, gitu. Orang-orang yang buruk ini bahaya, yang tiap malam di diskotik, tiap hari gonta-ganti pasangan, tiap hari minum khamar. Ini berbahaya karena bisa satu kisah dari mereka tentang nikmatnya zina, naudzubillah, atau nikmatnya khamar, maka membuat kita terpengaruh dan sampai meninggal bisa melakukannya. Maka berbahaya sekali. Tentu yang hadir di majelis ilmu manfaatnya sangat besar, ya. Di antaranya adalah ilmu ini akan mendatangkan iman. Dan kalau iman sudah ada, maka semua amal soleh kita siap lakukan. Semoga saja insya Allah yang baru hadir bisa menghadiri ceramah-ceramah selanjutnya, yang mudah-mudahan tentu dia tahu akan ada manfaat yang didapatkan. Baik, saya dahulukan dulu sesuai dengan pertanyaannya. Ini saya sudah kemana-mana nih, masalah sholat ditanya lagi. Baik, ini pertanyaan sesuai dengan tema. Diceritakan ada orang yang berjihad namun masuk neraka. Siapa orang yang berjihad namun masuk neraka? Apa alasannya dan mohon penjelasannya? Hadis Bukhari menjelaskan, kata Nabi SAW, 3 orang yang paling pertama dihisab hari kiamat dan paling pertama masuk neraka. Orang yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Yang paling pertama itu berjihad dengan Allah.
Maka didatangkanlah orang ini di mahkamah Allah di kiamat, lalu Allah bertanya Allah perlihatkan padanya tentang nikmat-nikmat yang Allah kasih. Keberanian, dia masuk medan perang, dia membunuh musuh, dia takbir, semua diperlihatkan. Lalu dia lihat, dia kenal nikmat itu. Lalu kata Allah SWT, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang saya kasih ini? Keberanian yang ada, peluang untuk masuk di jihad, kamu bisa membunuh musuh, itu luar biasa. Apa yang kau lakukan? Dia bilang, ya Allah, tidak ada kesempatan untuk berperang di jalanmu kecuali saya lakukan, dan saya kerjakan itu karena kamu. Kata Allah, kamu dusta. Kamu berperang agar kau dibilang pemberani, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, Allah pun berfirman pada para malaikat, saya lihat orang ini lempar ke neraka. Jadi memang jihad nggak boleh, ibadah. Jangan karena mau dibilang pemberani, gitu kan? Ada seseorang yang pernah di zaman Nabi SAW mati masuk neraka. Ya. Kalau tidak salah, namanya dia Kazman. Kalau tidak salah, orang ini bernama Kazman. Jadi dia masuk medan perang, dia waktu di perang Uhud tuh, dia perang sana sini, banyak menyerang musuh di awal-awal peperangan, bahkan membunuh beberapa sahabat mengatakan orang ini ahli surga nih. Kapan dia terbunuh luar biasa. Karena juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan bersatu antara seorang mujahid dengan orang kafir yang dia bunuh di medan perang. Tidak akan bersatu ya. Dalam arti kata memang di sini dia kalau sudah membunuh satu orang kafir, dia akan selamat dari neraka, jaminan gitu. Maka sahabat mengatakan orang ini ahli surga nih. Lalu kata Nabi SAW, tidak, dia masuk neraka. Sahabat semua penasaran, diikutin, kenapa nih dikatakan neraka? Ternyata orang ini sempat kena tebasan pedang kakinya, betisnya berdarah. Karena kesakitan, dia turun dari kudanya, kemudian dia ambil pedang, lalu dia tusuk badannya sendiri, dan dia mengatakan, saya berperang untuk membela kaum saya, orang-orang Madinah maksudnya, gitu kan? Maka para sahabat baru tahu ternyata orang ini bukan berperang untuk agama. Jadi karena keberanian, hanya karena masalah membela kaumnya saja, gitu kan? Bukan karena membela agama Allah, itu sebabnya, tentu saja, gitu kan? Itu sebabnya. Allahu a'lam, itu yang saya ketahui. Tentu orang yang kedua tadi dari hadis itu adalah orang yang diberikan Al-Quran, lalu dia membacanya, dia menghafalnya, lalu ternyata dia membaca. Kata Allah SWT, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang saya kasih, hafal dan membaca Al-Quran? Dia bilang, saya baca karenamu ya Allah. Kata Allah SWT, kau dusta, kau hanya melakukannya agar kau dikatakan qari dan hafid, gitu kan? Dan sudah diucapkan itu, masukkan ke dalam api neraka. Orang yang ketiga, Allah yang kasih, Allah karuniakan kepada dia harta, dihabiskan di jalan Allah berinfak, lalu Allah datangkan hari kiamat, dilihatkan semua nikmat pada saat dia bersedekah. Lalu kata Allah, apa yang kau lakukan dengan nikmat ini? Dia bilang, saya bersedekah di jalanmu ya Allah. Kata Allah, bohong, kamu bersedekah agar kau dikatakan orang yang ringan tangan atau pemurah. Maka dilemparkan ke dalam api neraka. Allahu a'lam. Bagaimana jika ada niatan poligami namun istri tidak setuju dan mengancam cerai? Bagaimana jika ingin poligami namun secara ekonomi gaji pas-pasan? Ini bukannya jihadnya yang diambil pelajaran, poligaminya yang diambil. Berarti itu selipan itu di awal, gitu kan? Baiklah. Kalau ada niatan penting, saya sudah bilang tadi, niat. Memang dianjurkan niat dalam agama Islam. Innama a'malu binniyat, gitu kan? Tinggal aplikasinya, dan aplikasi butuh strategi, butuh persiapan energi, waktu, ya, dana, butuh semua. Kita kalau mau sholat wudu, ada luangkan waktu, datang ke masjid, sejadahnya ditebar rapi, semuanya begitu kan gitu. Jadi butuh itu. Kalau istri tidak setuju, mungkin memang karena pasti ada alasan. Apa kira-kira alasannya? Kita kalau lagi hadapin masalah itu dilihat penyebabnya apa, lalu perbaikin di penyebab itu. Insya Allah akan selesai itu. Insya Allah akan selesai. Dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah SWT agar kita diberikan kemampuan. Karena yang saya tahu, subhanallah, poligami itu seperti sebuah prestasi ya, yang kalau setahu saya Allah alam, yang Allah berikan kepada orang yang sudah sukses dengan yang pertama. Karena kasus yang saya alami sendiri, seperti Allah mudahkan gitu ya. Jadi seperti Allah mudahkan saja, pada saat mungkin di titik tertentu kita sudah lakukan dengan keluarga, maka akan datang titik yang kedua, gitu kan? Karena titik yang ketiga dan seterusnya. Saya anggap seperti itu, Allahu a'lam. Kalau masalah pas-pasan, tentu nikah dengan akfa, gitu kan? Pertama tentu jangan sampai antum masih keluarga pertama, kebutuhan rumah 2 juta, antum cuma 1 juta gajinya, gitu kan? Masih kurang 1 juta, kadang-kadang harus utang sana sini, lalu mau poligami. Ini jangan ya. Ini belum bisa, belum mampu namanya, belum bisa. Keluarga kedua pasti akan dihidupin juga, gitu kan?
Tapi kalau kita punya kemampuan pas-pasan, dalam arti kata saya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saya yang pertama 2 juta. Kalau saya bangun rumah tangga yang kedua karena belum punya anak, yang pertama mungkin punya anak, ini mungkin 1 juta. Kalau gaji saya 4 juta, berarti masih bisa. Maka itu bisa saja tinggal nikah dengan akfa. Akfa itu yang sepadan. Gitu kan? Jadi jangan antum sudah siapkan alokasi 1 juta untuk istri yang kedua, tapi antum nikah dengan perempuan yang bedaknya saja 5 juta. Gitu kan? Nggak maka mungkin bisa, gitu kan? Jadi cari yang akfa, yang sepadan, yang 1 juta itu dia bisa beli makanan segala dan dia juga bisa pakai untuk kebutuhannya. Nah itu yang boleh, gitu kan? Tapi kalau tidak maka saya sarankan jangan, itu salah ya. Sudah masuk duhur belum? Nah, kok nggak ada yang nyaut nih? Sudah duhur belum? Oh 3 menit lagi. Sudah bahas masalah jihad, suaranya masih kecil, gimana? Ini ikhwan, pertanyaannya coba sesuai dengan tema ya. Ini kemana-mana bahasannya. Bagaimana hukumnya nikah siri bagi PNS? Karena ada peraturan yang menikah hanya dengan 1 istri. Kalau nikah resmi ada surat nikah dipecat dari kantor. Akhirnya banyak yang menikah siri tanpa surat nikah. Bagaimana solusinya? Yang pertama, nikah yang antum lakukan, gitu kan, itu tetap harus dengan sepengetahuan istri. Jangan dirahasiakan. Untuk apa dirahasiakan? Ini masya Allah laki-laki sini suaranya sudah jantan, tadi sudah dengar jihad. Kadang-kadang kalau jalan suara sepatunya masya Allah. Masa takut sama istri gimana? Sampaikan apa adanya ya. Dan subhanallah perempuan itu lebih senang kalau kita transparan daripada sembunyi-sembunyi. Dan memang itu apa adanya. Dan kita harus memberikan keamanan. Karena biasanya penolakan terjadi karena dia merasa terancam. Keamanan harus diberikan, gitu kan? Itu dulu. Jadi dari sisi internal kita harus sudah punya persiapan. Sisi eksternal saya sudah baca peraturan pemerintah. Pemerintah bukan dipecat sebenarnya. Jadi ada peraturan ya di sekarang di pemerintah itu kalau mau menikah bagi PNS pun boleh. Itu keluar peraturan boleh, tapi ada surat ya yang dikeluarkan oleh kantor. Dalam arti kata memang orang ini ya tidak bermasalah kalau berpoligami. Ada orang subhanallah belum poligami, baru 1 istri terlambat terus ke kantor, gitu kan? Bagaimana kalau istrinya 2? Gitu kan? Ini tambah kacau kerjaannya nanti. Maka itu wajar-wajar saja diberikan peraturan. Dan saya tahu insya Allah tidak ada masalah. Kalau secara umum hukum nikah tanpa nikah siri, gitu kan? Itu adalah hukum yang masih khilaf di antara ulama. Tapi umumnya ulama mengatakan itu nikah yang sah. Karena secara syar'i nikahnya sah, gitu kan? Tapi secara internal dia sudah harus memperbaiki dengan keluarganya. Jadi jangan sampai bangun rumah keluarga baru, semua keluarga yang lama jadi rusak. Gitu. Zubair memiliki 1000 budak. Apakah 1000 budak tersebut juga ikut perang? Apakah semua budak tersebut muslim? Apa hukumnya seorang budak muslim mengikuti jihad? Tidak disebutkan dalam riwayat ya, apakah mereka itu semuanya jihad atau tidak. Tapi yang jelas Zubair bin Awam dari kisahnya berarti suka mengajak anaknya ke medan perang dan seterusnya. Tapi tidak disebutkan apakah memang itu ya dia ikutkan perang. Allahu a'lam. Dan apakah sebuah muslim juga belum saya temukan data-datanya, saya tidak tahu masalah itu. Dan di sini apa hukumnya kalau budak muslim ikut perang? Boleh saja, tidak ada masalah. Banyak budak-budak yang dalam Islam ikut berperang. Allahu a'lam.